Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Aya, di Educational Administration Class. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen pendidikan inklusi. Apa sih manajemen pendidikan inklusi itu? Nah, manajemen pendidikan inklusi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah inklusi. Jadi artinya sekolah inklusi tidak hanya menerima siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga mengelola seluruh sistem agar mereka bisa belajar bersama dengan siswa reguler. Ini cukup membantu. Ini mencakup bagaimana guru, kurikulum, dan fasilitas diatur supaya semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Dan teori pendidikan inklusi. 1. Prinsip dasar pendidikan inklusi. Setiap anak berhak belajar bersama, menghargai keberagaman, akses yang adil, partisipasi penuh. Prinsip ini menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Anak berkebutuhan khusus harus diperlakukan sama, diberi akses yang adil, dan dilibatkan penuh dalam setiap kegiatan belajar. 2. Regulasi dan kebijakan terkait. Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia atau UU Nomor 20 Tahun 2003, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Regulasi ini menjadi dasar hukum yang mengikat sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusi. Jadi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban. Nah, berikut ini adalah konsep manajemen pendidikan inklusi. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Evaluasi. 4 tahap ini adalah siklus manajemen. Sekolah harus merencanakan program inklusi, mengorganisasikan sumber daya, melaksanakan kegiatan, lalu mengevaluasi hasilnya. Peran manajemen ada 4, yaitu 1. Perencanaan program inklusi, 2. Pengorganisasian sumber daya seperti guru, fasilitas, dan kurikulum. Yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan inklusi itu sendiri, dan yang keempat ada evaluasi dan monitoring. Peran ini menunjukkan bahwa manajemen bukan hanya teori, tapi aksi nyata. Kepala sekolah dan tim harus memastikan semua berjalan sesuai rencana. Komponen utama manajemen inklusi. 1. Manajemen kesiswaan, 2. Manajemen kurikulum, 3. Manajemen tenaga pendidik, 4. Manajemen sarana dan prasarana. Keempat komponen ini adalah pilar utama. Tanpa manajemen siswa, kurikulum, guru, dan fasilitas yang baik, inklusi tidak akan berjalan efektif. Tantangan dan solusi. 1. Hambatan di lapangan seperti kurangnya GPK, stigma negatif masyarakat, atau keterbatasan dana. Yang kedua, strategi penyelesaiannya yaitu pelatihan rutin untuk guru reguler dan kampanye kesadaran inklusi. Tantangan nyata di lapangan seringkali adalah keterbatasan sumber daya, namun solusi bisa dilakukan dengan pelatihan guru reguler tadi agar mereka lebih siap serta kampanye untuk mengubah stigma, stereotip maupun persepsi masyarakat. Kesimpulan, manajemen pendidikan inklusi adalah pengelolaan sistematis sumber daya sekolah mencakup kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana untuk menciptakan pendidikan yang adil bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai landasan hukum, dengan solusi melalui peningkatan kompetensi dan kesadaran meski menghadapi berbagai tantangan. Jadi, inklusi bukan hanya konsep, tapi praktik nyata yang membutuhkan komitmen sekolah, guru, dan masyarakat. Sekian video kali ini, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.